Setelah wafatnya Rasulullah dan ketiga khalifah setelahnya, terjadi banyak pemberontakan. Mereka yang memberontak menolak kekhalifahan Sayyidina Ali dan anak keturunannya. Pada saat kepemimpinan Sayyidina Ali terjadi pemberontakan sehingga ditebaslah Sayyidina Ali pada saat berwudu ketika hendak melaksanakan sholat subuh. Setelah wafatnya sang ayah, Sayyidina Hasan dibayat menjadi khalifah, namun lagi-lagi kelompok Muawiyah tidak terima dan terus mengincar nyawa Sayyidina Hasan. Tanggal 28 Safar 50 Hijriah, Sayyidina Hasan, cucu kesayangan Rasulullah, putra pertama Sayyidina Ali, wafat karena diracun. Sayyidina Hasan adalah sosok pemimpin yang selalu menghindari pertikaian dengan Muawiyah demi menjaga keutuhan umat Islam. Sayyidina Hasan dibayat menjadi khalifah setelah ayahnya wafat karena dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Diangkatnya Sayyidina Hasan menjadikan khalifah menjadikan Muawiyah marah sebab mereka berambisi menduduki tahta tertinggi pimpinan kaum muslimin. Ketika di Damaskus, Sayyidina Hasan menulis surat kepada Muawiyah untuk mengakui beliau sebagai pemimpin yang lebih berhak memimpin umat Islam. Dan beliau memilih untuk tidak menyerang kekuatan oposisi. Namun Muawiyah menolak permintaan Sayyidina Hasan karena mereka tetap dengan keyakinan mereka bahwa Sayyidina Hasan tidak lebih baik dari mereka. Tak lama setelah itu Muawiyah menyiapkan pasukan untuk menyerang wilayah Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan kemudian mengumpulkan penduduknya dan mengabarkan bahwa akan ada pasukan Muawiyah dari Syam yang akan menyerang. Dan beliau memerintahkan para laki-laki yang siap berperang untuk ikut berperang. Namun penduduk Kufah tidak menghiraukan seruan Sayyidina Hasan sehingga Ali bin Khattab marah karena penduduk Kufah tidak menghiraukan pemimpin yang mereka bayat sendiri. Hasan menunjuk Ubaidillah bin Abbas sebagai pemimpin. Namun Ubaidillah mengkhianati kepercayaan Sayyidina Hasan karena bujukan Umayyah bahwa dia akan menerima uang jika bergabung dengan anak Abu Sufyan itu. Setelah pengkhianatan yang dilakukan Ubaidillah, banyak pasukannya sendiri yang menyerang Sayyidina Hasan. Sehingga beliau berpikir bahwa perang melawan Muawiyah ini tidak membawa manfaat. Beliau mengakhiri peperangan tersebut dengan beberapa perjanjian serta menyerahkan kepemimpinan kepada putra Abu Sufyan tersebut. Setelah menyelesaikan urusan di Kufah, Sayyidina Hasan kembali ke Madinah. Sesampai di Madinah, Sayyidina Hasan disambut gembira sekaligus sedih oleh penduduknya. Mereka gembira karena Sayyidina Hasan kembali ke tempat kakeknya membangun peradaban dunia. Dan mereka sedih karena kepemimpinan umat Islam tidak lagi tangan Sayyidina Hasan. Di Madinah, Sayyidina Hasan belajar kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang telah sepuh dan beliau mengajarkan ilmu agama di Masjid Nabawi. Namun tetap saja Sayyidina Hasan tidak aman dari musuh. Masih banyak musuh yang mengincar beliau sehingga beliau wafat pada usia 46 dalam keadaan teracuni. Sebelum beliau wafat, beliau sempat berkata kepada adiknya Sayyidina Husain, 3 kali aku pernah menderita keracunan, tetapi tidak sehebat yang aku alami sekarang. Sayyidina Husain bertanya kepada kakaknya siapa kiranya yang meracuninya. Namun Sayyidina Hasan menolak memberitahunya sebab khawatir adiknya akan menuntut balas. Al-Hamid Al-Husain menerangkan bahwa sebagian besar penulis sejarah meyakini bahwa yang meracuninya adalah istrinya sendiri yang bernama Jadah binti Al-Asy'ats atas perintah Muawiyah dengan iming-iming uang sebesar 100.000 dinar. Setelah Sayyidina Hasan wafat, Jadah menerima uang yang dijanjikan namun membatalkan perjanjian bahwa akan menikahkannya dengan Yazid, karena mereka takut anaknya akan mengalami nasib seperti Sayyidina Hasan. *****